Jika berkoalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS diprediksi usung Anies AHY sebagai capres cawapres. Saya juga sudah bikin polling kalau pilpres dilakukan saat ini mana yang Anda pilih menurut Abjad. Sudah 1.700 yang ngevote. Ya pasti bisa diduga ya, Anies Baswedan 91%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 2%, belum memutuskan 3%. Tapi yang ngisi polling itu lebih dari 100.000 orang. Kalau cuma sekedar ribuan orang gimana mau dianggap representatif? Ya ratusan ribu orang lah ya. PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini satu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform, bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Nah inilah perlu kita saling berkomunikasi secara intens sehingga didapatkan suatu chemistry yang betul-betul solid, dan yang penting adalah 2024 adalah merupakan timing untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Jika berkoalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS diprediksi usung Anies AHY sebagai capres cawapres. Sinyal koalisi antar Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di pemilu presiden atau Pilpres 2024 menguat. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi, memprediksi jika ketiganya benar berkongsi, maka besar kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sepertinya atau mengusung Anies AHY sebagai capres cawapres, kata Ari kepada Kompas.com Senin 2 September 2022. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan menjadi salah satu dari 3 nama calon presiden yang diusulkan Partai Nasdem. Baiknya tentu saja semangat tetap ada, dan saya selalu membagi cinta untuk semua partai politik karena mereka tetap harus bersemangat dalam secara khusus menghadapi tantangan. Izinkan kami menyampaikan dalam kesempatan malam hari ini ucapan selamat datang kepada keluarga besar Partai Nasdem yang hari ini memulai kongres kedua di Jakarta. Juga PKS dan Demokrat terbuka, partai apapun, siapapun, tokoh siapapun yang akan gabung, kita sambut dengan karpet merah. Kita ucapkan welcome, marhaban, ahlan wa sahlan. Karenanya menurut Rocky, pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky, istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini satu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform, bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Nah inilah perlu kita saling berkomunikasi secara intens sehingga didapatkan suatu chemistry yang betul-betul solid, dan yang penting adalah 2024 adalah merupakan timing untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Saya juga sudah bikin polling kalau pilpres dilakukan saat ini mana yang Anda pilih menurut Abjad. Sudah 1.700 yang ngevote. Ya pasti bisa diduga ya, Anies Baswedan 91%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 2%, belum memutuskan 3%. Tapi yang ngisi polling itu lebih dari 100.000 orang. Kalau cuma sekedar ribuan orang gimana mau dianggap representatif? Ya ratusan ribu orang lah ya. Jika berkoalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS diprediksi usung Anies AHY sebagai capres
Cawapres. Sinyal koalisi antar Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di pemilu presiden atau Pilpres 2024 menguat. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi, memprediksi jika ketiganya benar berkongsi, maka besar kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sepertinya atau mengusung Anies AHY sebagai capres cawapres, kata Ari kepada Kompas.com Senin 2 September 2022. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan menjadi salah satu dari 3 nama calon presiden yang diusulkan Partai Nasdem. Juga PKS dan Demokrat terbuka, partai apapun, siapapun, tokoh siapapun yang akan gabung, kita sambut dengan karpet merah. Kita ucapkan welcome, marhaban, ahlan wa sahlan. Izinkan kami menyampaikan dalam kesempatan malam hari ini ucapan selamat datang kepada keluarga besar Partai Nasdem yang hari ini memulai kongres kedua di Jakarta. Karenanya menurut Rocky, pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky, istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini satu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform. Bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Nah, inilah perlu kita saling berkomunikasi secara intens sehingga didapatkan suatu chemistry yang betul-betul solid, dan yang penting adalah 2024 adalah merupakan timing untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Baiknya tentu saja semangat tetap ada, dan saya selalu membagi cinta untuk semua partai politik karena mereka tetap harus bersemangat dalam secara khusus menghadapi tantangan. Saya juga sudah bikin polling kalau Pilpres dilakukan saat ini mana yang Anda pilih menurut Abjad. Sudah 1.700 yang ngevote. Ya pasti bisa diduga ya, Anies Baswedan 91%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 2%, belum memutuskan 3%. Tapi yang ngisi polling itu lebih dari 100.000 orang. Kalau cuma sekedar ribuan orang gimana mau dianggap representatif? Ya ratusan ribu orang lah ya. Jika berkoalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS diprediksi usung Anies AHY sebagai capres Cawapres. Sinyal koalisi antar Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di pemilu presiden atau Pilpres 2024 menguat. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi, memprediksi jika ketiganya benar berkongsi, maka besar kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sepertinya atau mengusung Anies AHY sebagai capres cawapres, kata Ari kepada Kompas.com Senin 2 September 2022. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan menjadi salah satu dari 3 nama calon presiden yang diusulkan Partai Nasdem.